Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Puja. Di hari Minggu ini, Puja akan bahas tentang kisah singkat Nabi Soleh beserta kaum-kaumnya. Penasaran kan sama ceritanya? Oke, let's get it. Pertama-tama Puja akan bahas tentang keluarga Nabi Saleh dulu ya. Nabi Saleh alaihissalam memiliki ayah bernama Ubay dan kakeknya bernama Asif bin Masih dan memiliki dua orang adik yang bernama Anar dan Askol. Nabi Saleh alaihissalam berdakwah pada kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum atau suku yang merupakan bagian dari bangsa Arab. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Aad telah diwarisi oleh kaum Samud, dan kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkorban. Nabi Soleh alaihissalam mengenalkan bahwa Allah lah yang sepatutnya mereka sembah. Tuhan Allah yang Maha Esa yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup dan kebahagiaan lahir dan batin. Kaget dan marah kaum Samud mendengar seruan dan dakwah Nabi Soleh yang bagi mereka tersebut merupakan hal yang baru dan tidak terduga akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri. Maka serentak ditolaknya ajaran Nabi Soleh itu, seraya berkata kepadanya, "Wahai Soleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas. Pikiranmu tajam dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan dari engkau sebetulnya untuk memimpin kami menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang gelap bagi kami dan menjadi ikutan dan kepercayaan kami dikala kami menjadi krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu meleset dan kepercayaan kami kepadamu tergelincir hari ini dengan tingkah lakumu dan tindak tandukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata krama hidup kami." Sahut kaum Samud. Demikianlah penolakan yang dihadapi oleh Nabi Soleh dalam berdakwah. Ketika berdakwah, Nabi Soleh memperingatkan mereka agar jangan menentang dan agar mengikuti ajarannya, beriman kepada Allah. Diceritakan kepada mereka kisah-kisah kaum yang mendapat siksaan dari azab dan azab dari Allah karena menentang Rasul dan mendustakan risalahnya. Hal yang serupa itu dapat terjadi ke atas mereka jika mereka tidak mau menerima dakwanya dan mendengar nasihatnya yang diberikannya secara ikhlas dan jujur sebagai seorang anggota dari keluarga besar mereka, dan yang tidak mengharapkan atau menuntut upah daripada mereka atas susahnya tersebut. Ia hanya menyampaikan amanat Allah yang ditugaskan kepadanya, dan Allah lah yang akan memberinya upah dan ganjaran usaha untuk memberi pimpinan dan tuntutan kepada mereka. Setelah gagal dan berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Soleh, dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya. Para pemimpin dan pemuka kaum Samud berusaha hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawahan dan menengah dalam masyarakat.
Mereka menentang Nabi Soleh alaihissalam dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Dengan begitu, Nabi Saleh sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti daripadanya berupa mukjizat itu adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Soleh membalas tantangan mereka dengan menuntut janji dengan mereka apabila dia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan penyembahan mereka dan akan mengikuti Nabi Soleh dan beriman kepadanya. Tak sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Samud, berdoalah Nabi Saleh memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih berkeras kepala tersebut. Ia memohon dari Allah dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina dikeluarkan dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina. Dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu, berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, "Inilah dia unta Allah, jangankan kamu ganggu dan biarkanlah dia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Dia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minuman bagimu dan bagi ternakmu juga, dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya apabila kamu mengganggu binatang ini." Kemudian berkeliaranlah unta tersebut di ladang-ladang dan memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapat gangguan, dan ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sebuah perigi yang diberi nama perigi unta, dan minumlah sepuas hatinya. Dan pada hari-hari giliran unta Nabi Saleh itu datang minum, tiada seekor binatang lain berani menghampirinya. Hal sama menimbulkan rasa tidak senang bagi pemilik-pemilik binatang itu, yang makin hari makin merasakan bahwa adanya unta Nabi Saleh di tengah-tengah mereka itu merupakan gangguan laksana duri yang melintang di dalam tenggorokan. Perasaan megah dan bangga, pergilah para pembunuh unta itu ke ibu kota menyampaikan berita matinya unta Nabi Soleh, yang mendapat sambutan sorak-sorai dan teriakan gembira dari pihak musyrikin, seakan-akan mereka kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Berkatalah mereka kepada Nabi Soleh, "Wahai Soleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan apa yang engkau katakan dulu akan ancamannya bila unta itu diganggu. Jika engkau benar-benar termasuk orang-orang yang benar dalam kata-katanya." Nabi Soleh menjawab,
Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, maka tunggulah engkau akan tiba masa azab yang Allah telah janjikan dan telah aku sampaikan kepada kamu. Kamu telah menentang Allah dan terimalah kelak akibat tantanganmu kepadanya. Janji Allah tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari. Ini kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditunda dan dihalangi. Saat Nabi Soleh mengikuti kaumnya bahwa azab Allah akan datang menimpa di atas mereka, akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama, bila mereka terbangun dari tidur, wajah mereka menjadi kuning dan akan berubah menjadi merah pada hari kedua, dan akan berubah hitam pada hari ketiga. Dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Soleh kepada kaum kelompok 9 orang, yaitu kelompok pembunuh unta merancang melakukan pembunuhan ke atas diri Nabi Soleh mendahului tibanya azab yang diancamkan itu. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam, di saat orang masih tidur nyenyak, untuk menghindari tuntutan balas darah oleh keluarga Nabi Soleh. Jika diketahui identitas mereka sebagai pembunuhnya, rancangan mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun kecuali 9 orang itu sendiri. Lihatlah betapa kaum Samud menjadi binasa, hancur, bahkan tersapu bersih di atas bumi karena dosa dan pelanggaran kepada Allah yang dilakukan oleh beberapa orang pembunuh unta Nabi Soleh. Disinilah letaknya hikmah perintah Allah agar kita melakukan amal makruh nahi mungkar. Ini karena dengan melakukan tugas amal makruh nahi mungkar yang menjadi fardu kifayah itu, setidak-tidaknya kalau tidak berhasil mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam masyarakat dan perlindungan kita telah membebaskan diri dari dosa menyetujui atau merestui perbuatan mungkar tersebut. Baiklah, sekilas cerita singkat dari kisah Nabi Soleh. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Puja sudahi dengan Assalamualaikum.